Emang ada yang manen lagi, Pak? Enggak. Cuman Bapak kan? Iya. Cuma Itu Bapak. agak nebang-nebang siapa, Pak? Tahu ada maling nggak? Woi! Woi! Jangan kabur, woi! 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 Nah! Bu, saya boleh tahu, emang pendapatan sehari berapa, Bu? Jualan asinan salak Paling 25.000. sehari, Iya, jalan kaki. iya. Kadang-kadang nggak laku. Allah ya Rabbal Alamin, mudah-mudahan ya Bapak nanti ke depannya sing ada rezeki lagi. Hmm. Halo semua, aku Oka Sugawa. Aku adalah seorang aktor dan karirku dimulai sejak menjadi finalis dari pemilihan cover boy untuk majalah mode. Kali ini aku mendapat pengalaman yang benar-benar berbeda dari biasanya. Aku akan coba ikut merasakan langsung kehidupan seorang petani salak. Aku akan bertemu dengan Pak Usman, seorang petani salak yang meski usianya sudah tidak muda lagi, tapi masih semangat bekerja setiap hari dari kebun salak. Halo pemirsa, jadi aku sebentar saja. Perkenalkan, saya Oka. Sekarang saya lagi mencari sosok petani salak bernama Pak Usman. Beliau usianya sudah renta, tapi semangat hidupnya perlu kita contoh. Tapi karena lokasinya seperti ini, saya jadi ragu. Saya pengen nanya-nanya dulu, takutnya biar nggak tersesat. Kita tanya di depannya ada orang warga, siapa tahu bisa bantu. Assalamualaikum, Kang. Apa di depan ada kebun salak? Ada. Bisa nggak pakai mobil? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Berarti boleh izin saya parkir sebentar di sini? Ya boleh. Atur nuhun, Kang. Ya. Alhamdulillah dikasih izin. Kita parkir dulu. Terus kita lanjut untuk jalan kaki. Biar seru. Pertama saya mencari tempat tinggal Pak Usman yang ternyata nggak segampang yang saya kira. Karena mobil nggak bisa masuk dan terpaksa saya parkir. Assalamualaikum. Salam. Maaf Pak, saya mau nyari Pak Usman. Katanya beliau itu seorang petani salak. Apa Bapak kenal? Saya sendiri Pak Usman. Pak Usman adalah seorang buruh tani salak berusia 68 tahun. Setiap hari beliau berangkat ke perkebunan salak milik bosnya untuk membersihkan kebun, memupuk dan memanen buah salak saat musim panen tiba. Pekerjaan itu tidak mudah, apalagi jika buah salak diserang hama seperti tikus dan tupai yang membuat hasil panen berkurang. Namun, dengan kesabaran yang penuh, Pak Usman tetap menjalinnya tanpa mengeluh. Bagi beliau, bekerja adalah bentuk rasa syukur dan tanggung jawab untuk keluarganya di rumah. Alhamdulillah. Kenalin Pak, Ya. saya Oka dari Jadi Agus Bentar Saja. Ya. Saya pengen ngulik kehidupan tentang Pak Usman nih, jadi petani salak itu seperti apa sih? Boleh nggak Pak? Sehari-hari saya ngikutin Bapak. Boleh, tapi banyak turinya kudu pakai sepatu. Gitu, Udah, sepatu sarungan. udah. Iya. Oke, nanti sarung tangan. Iya. Terus disortir yang Waduh, besar. boleh Pak. Iya. Ya udah ayo, saya bantuin nyortir nih Pak. Apa ini dimasukin dulu nih? Iya. Dimasukin dulu. dimasukin. Ternyata salak itu harus disortir juga ya. Iya. Ya ini yang habis dipanen. Panen. Oh, habis dipanen terus Iya. dibuka satu-satu gitu atau gimana, Iya, Pak? dibuka. Oke, dari tim ada yang punya sarung tangan? Oh, aduh.
biar lebih aman nih. Oke. Siap. Terus kita pilah-pilah gini Pak Iya. Osman, terus dimasukin ya Pak. Iya, dimasukin. Ini supaya tangan kita tidak kena duri-duri halus di biji salak. Jadi kerjaan kita jadi lebih cepat dan mengumpulkan salak semakin tambah banyak. Ayo Pak, nanti saya bantu ke sana. Iya. Terus kita mau manen di mana lagi Pak? Udah situ. Ayo, sini Pak, saya bantu. Bismillah. Jadi mana Pak yang boleh dipanen apa enggak nih Pak? Contoh-contohnya. Itu. Oh kayak gitu. Ini belum. Oh yang Masih gini-gini muda nih nih. nggak boleh Iya. dipanen karena masih kecil-kecil. Kecil. Di situ sangat buat belajar. Ternyata memilih salak yang panen dan tidak panen itu ternyata nggak mudah. Ini durinya bener-bener tajam ya Pak. Iya. Makanya kita harus pakai sarung tangan. Kalau enggak, biasa kayak orang Jawa bilang tuh susuben. Tadi saya sempet, ini ngerasain nggak enak banget nih. Jadi kita harus hati-hati memetik salaknya ya, jangan Iya. asal. Terus boleh diambil kan Pak? Boleh. Waduh. Dan benar-benar harus pakai sarung tangan. Kalau enggak ini ada duri-duri yang sangat halus bisa menusuk ke jari-jari kita. Pak, ini jenis salak apa sih Pak? Salak pondok. Oh, salak pondok. Kecil-kecil tapi manisnya, enak banget. Boleh saya coba ya Pak? Iya. Nah, kita coba. Manis Pak. Iya. Enak nggak? Enak. Gratis. Ayo lanjut Pak. Mau lagi Pak, mau dipanen? Iya. Oh, apa nih Pak? Ini kenapa nih Pak? Ini hama, hama. Oh, jadi ini adalah contoh salak yang kena hama. Ini ada bolong-bolong. Hama apa nih Pak kalau boleh tahu, Pak Usman? Tikus, bajing, tupai. Oh, tupai bajing sama ya? Iya. Oh, suka sama salak juga ya? Iya. Terus Pak, ini sebanyak ini kendala selain apa? Hama, apalagi Pak? Aduh, duri ada. Duri. Iya, Bisa Pak. bisa. Ini. Terus segede lahan ini, cuman Bapak yang ini merawat ini semua Iya, sendiri Pak. bapak sendiri. Punya siapa Pak lahannya Pak? Punya orang. Oh, terus maaf nih Pak, Iya. sekedar tahu, pengen tahu saja. Sebulan bisa menghasilkan berapa Pak? Cuma ada-adanya di sini udah matang gitu, udah bisa dipanen. Berapa hasilnya? Ada 200.000, ada 300.000. Cukup buat keluarga? Enggak. Selain jadi petani salak ya, jadi buruhnya ya, Iya, Bapak nyari tambahnya apa? enggak ada. Saya sangat salut dengan Pak Usman, umurnya mungkin sudah 70 tahun ke atas lah, tapi semangat hidupnya untuk membiayai keluarga, anak, istri, dan cucunya, saya sangat salut. Ya udah saya lanjut nih Pak, masukin ini semuanya nih Pak. Semua. Harus pelan-pelan ya Pak. Pak.
Selain Bapak, emang ada yang manen lagi, Pak? Enggak. Cuman Bapak kan? Iya. Cuma Itu bapak. agak nebang-nebang siapa, Pak? Tahu ada maling nggak? Woi! Woi! Jangan kabur, woi! Hei, hei. Ah. Siapa kamu? Hah? Saya kerja di sini, Bang. Kerja? Iya. Bohong kamu. Beneran. Pak Usman, Apa? ini pegawai sini. Enggak, bukan. Pak Usman kenal sama orang ini? Enggak. Ya Pak, bawa kepala dusun aja Pak. Jangan. Ini kasihan nih. Jangan. Lepasin nih, lepasin. Ada satu pelajaran dari Pak Usman. Pak Usman bilang, udah ikhlasin saja. Mungkin orang itu lagi butuh uang, akhirnya dia mengambil salak-salaknya untuk dijual. Pak Usman masih memikirkan orang yang sudah membuat Pak Usman merugi. Tapi itulah ketulusan dari Pak Usman. Ya udah jangan diulang, ya. Maaf ya. Jangan kesini lagi ya. Iya. Kasihan Pak Usman dimarahin sama bosnya. Aku bos Pak. Bapak dimarahin nih. Kan pekerjaan masih banyak yang halal, masih aja nyolong. Ya udah Pak, kita ambil lagi, sortir lagi Pak. Iya. Pak Usman, kok Pak Usman begitu sabar sih? Tadi malingan sudah ngerugiin Bapak. Tinggal ngambil-ngambil, penghasilan Bapak tambah berkurang. Bapak dimarahin sama bos Pak Usman. Tadi Pak, kenapa Pak bisa begitu Pak? Kasihan itu orangnya nggak punya uang. Kalau saya jadi Bapak masa kasusin Pak, biar dia tobat Pak. Pak Usman, perkebunan salak ini luas banget. Iya. Selain salak, emang ada pohon apa lagi Pak? Ada nanas, ada Nanas? duren, iya. Duren, terus Iya. Terus pisang, pisang, oh, kelapa. kelapa apa nih Pak? Ya, kelapa hijau apa-apa. Kelapa hijau Pak. Iya, Wah boleh tuh Pak. Di mana Pak? di bawah. Ayolah Pak. Kebetulan satu haus Pak. Wah kelihatannya enak banget tuh Pak Usman. Minum kelapa muda hijau. Seger tuh. Mana Pak? Pohon kelapanya Pak? Ini di situ bawah. Oh itu. Biasanya Bapak ngambil di sini. Udah tua, nggak bisa nih manjatnya. Oh, ya udah kita tolong aja Pak. Iya, Pak nyuhunkan 2 Pak. Tuh, Kang. 2 kelapa muda Kang. Ya. Saking saya hausnya, Pak Usman mengajak saya untuk ke tempat biasanya dia minum kelapa. Alhamdulillah Pak Usman, udah ada 2 kelapa. Bapak bisa kan buka kelapanya? Bisa. Nah, oke seger nih. Jadi perjalanan kita tadi manen salak bersama Pak Usman, ngejar maling, tapi kesabaran Pak Usman ini memang saya akuin, dia memaafkan, dan akhirnya haus kita terbayar oleh kelapa muda. Wes, kelihatannya Pak. Bismillah. Seger Pak. Manis. Manis lah. Ayo Pak, tunggu Pak. Ya. Pak Usman, ini setelah kita manen sebanyak ini, biasanya ditaruh kemana Pak? Iya, pelanggan. Ke pelanggan? Iya. Jauh dari rumah Bapak? Itu di Congkok, Cikodok. Cikodok. Iya. Nah, boleh tuh Pak, nanti kita ngeliat ke sana ya Pak ya. Iya. Ya udah minum dulu Pak. Kan Bapak emang nggak haus tadi ngejar-ngejar maling. Saya aja haus Pak. Segar. Ya pemirsa Antv,
sama Oka sama Pak Usman habis minum kelapa muda yang segar ini, kita langsung ke toko dan pelanggan yang biasa Pak Usman selain salak ini ke mereka. Ya Pak, ayo. Jalan enak nih Pak, ayo. Bismillah. Ayo Pak. Setelah itu kami membawa hasil salak tersebut ke tempat biasa Pak Usman menyetorkan buah salak ke toko buah. Pak Usman, berarti sekarang kita nganter langganannya Pak Usman namanya Bu Linda ya? Iya. Ya bismillah lah, semoga langsung ada ya, nggak pergi. Iya. Assalamualaikum. Salam. Bu Linda, ini biasa katanya Ibu pesan salak dari Pak Usman ya Bu? Iya. Bu Linda, ini biasa Pak Usman mau ngantar pesanan Bu Linda ya, 4 kilo ya? Iya, ya. Senang saya, Pak. Saya bayar ya, Pak. Ya, semua berkah Bu. Linda, makasih. Amin, amin. Ya terusan yuk. Makasih Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, biasa Pak Usman nyetorin ke sini ya Bu? Iya. Bu, ini salaknya bagus-bagus, sudah saya sortir semua nih Bu. Nih kira-kira berapa? 5 kilo ya Pak? Kalau 5 kilo aja nih Bu. Oh ya udah 5 kilo aja. 5 kilo ya, nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Oh ini? Nih, Aduh, uangnya ya. Pak. Makasih ya Bu. Iya sama-sama. Ya udah Bu, kalau gitu pamit dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak, langsung dibeli. Setelah mengantarkan dari toko buah, akhirnya saya pulang. Pak Usman tinggal bersama istri, ketiga anak, dan 2 cucunya di sebuah rumah kecil yang terbuat dari anyaman bambu dengan lantai kayu. Meski hanya memiliki 2 kamar, rumah itu selalu terasa hangat karena dipenuhi rasa kebersamaan dan syukur. Hidup sederhana tak membuat mereka menyerah. Justru dari kesederhanaan itulah mereka belajar menghargai setiap rezeki yang datang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Oka dari program Antv. Ini siapa nih Bu? Ini cucu. Cucu. Itu Ibu pegang apa itu? Itu pegang ini salak. Oh salak. Iya. Oh jadi Bapak manen salak, Ibu Iya, jualan salak. Iya, iya. Oh salak apa Bu? Itu asinan. Oh asinan. Waduh bagi tugas ya. Hebat deh, saya salut. Oke, pemirsa, inilah sosok Pak Usman dan keluarga. Mereka saling bahu-membahu, saling bantu-membantu, dan saling bagi tugas. Kita perlu contoh. Jadi pembagian tugas mereka sangat teratur sekali. Bapak mencari hasil salak, sedangkan ibu akhirnya ini dikupas terus dibuat asinan ya Bu. Asinan. Terus dijual keliling. Iya, iya. Boleh nggak Bu nanti saya ikut bantu Ibu? Nggak jualan? boleh, nggak boleh. Kenapa saya Panas, pengen? panas. Ah udah biasa Ibu saya panas-panasan. boleh aja tuh Saya kalau pengen mau. tahu proses kehidupan. Iya. Oh. Kalau mau mah boleh, Pak. Ayo silakan duduk kalau begitu. Aduh. Aduh. Bu Yati sama Pak Usman. Jadi yang ikut tinggal sama Bapak dan Ibu di sini 2 anak atau gimana? 3 anak. 3 anak. Iya, laki-laki 2, laki-laki 2, perempuan 1. Iya, terus cucu 2. cucu 2 di sini. Iya. Tidurnya di mana Bu? Kan kecil sekali. Oh, udah aja kumpul-kumpul. Oh kumpul-kumpul, yang penting kumpul bareng lah pokoknya ya. Kumpul bareng. Buat asinan keliling kemana aja Bu? Ke Legok Ayum. Legok Ayum. Ya, terus ke Legok Mahmud. Legok Mahmud, jalan Iya, kaki tuh Bu? Jalan kaki. Caranya gimana nih Bu buat asinan? Ini salak? teh dikupas dulu, kan ini Dikupas? ada bijinya. Dibuang. Dibuang bijinya terus bikinin kuah. kuah, terus buahnya di sini atau di mana? Buatnya di situ di dapur. Ayo lah, yuk, siap. Ternyata istrinya Pak Usman itu suka membuat asinan salak. Di sini saya belajar bersama istrinya Pak Usman.
Oke, pemirsa Antv, sepertinya airnya sudah matang. Kita ambil dulu ya Bu ya. Ya, Kita ambil, terus kita masukkan ke dalam dalam ini tempat. tempat. Nah, Gituin sih nak. nah itu sambal dan ini udah dibuat ya Bu ya. Iya. Kita sekarang tinggal ngupas salak. Bu, Ibu jual asinan salak keliling udah berapa tahun Bu? Udah 3 tahun. 3 tahun. Sebelumnya ngapain Ibu? Sebelumnya kan suka di kebun. Oh, kebun. Bapak sama Ibu nih saling melengkapi. Bapak jaga kebun, Ibu jualan asinan salak juga ya Bu ya? Wah, hebat juga bagi tugasnya. Bu, saya boleh tahu, emang pendapatan sehari berapa Bu? Jualan asinan salak Paling 25.000. sehari? Iya, Jalan kaki? iya. Kadang-kadang nggak laku. Gak Emang bawa lagi. ke saingannya rumah. banyak Bu di sini? Ya banyak atuh. Oh gitu. Bu, ini belajar sendiri atau turun temurun nih Bu? Belajar sendiri aja. Belajar sendiri. Mm-mm. Oh, tahu aja itu Bu. Hebat ya Ibu. Bu, emang nggak bosen Bu tiap hari keliling jualan asinan salak, terus bantuin bapak di rumah ngurus cucu, ngurus anak. Emang nggak sempet liburan apa Bu? Ya, kan nggak cukup itu uangnya buat makan aja. Pengen gitu. Terus? Bawa cucu, bawa bapak ke jalan-jalan. Ya udah Bu, bismillah aja, nanti ada waktu, ada rezeki, bisa ngajak bapak, ngajak anak, ngajak cucu liburan. Semuanya nih Bu. Jangan atuh buat besok. Oh, buat besok. Ya Iya. udah. Terus setelah ini dingin, diapain lagi nih Bu? Di kesinihin ininya. Buat Buat salaknya. salaknya. Pakai apa nih? Ini pakai sendok besar. Nah, boleh. Yang udah-udah ya Bu ya? Yang udah-udah jangan pakai bijinya. Oh iya kan ini toh. Terus Bu, satu bungkus biasanya dijual berapa Bu? Ada yang beli 5.000, ada yang beli 3.000. Udah aja dikasih. Oh, kecil gede sama aja? Iya. Kecil gede sama aja Bu, harganya? Iya. Ya udah habis ini, terus siapa ini Bu? Dah, terus? Udah, ini plastiknya. Iya kan masih itu. Oh, kita nunggu. Iya, nunggu. Baru nanti dimasukin ke plastik. Mm-mm. Sebelum diedarkan, kita coba dulu. Pedas. Belah. Ada. Mana? Masukin Bu, kemudian. Kak, bungkusin. Ayo, let's go. Ini Bu, saya. Ya aja Bu. Ini berapa biji Bu? Itu Bebas. banyak atau bebas aja. Saya membantu juga Ibu Usman untuk memasukkan asinan tersebut ke beberapa plastik. Enggak banyak. Oh, gituin ya Bu. Iya. Terus, oh biar para konsumen tertarik untuk melihat kesegaran asinan salak. Oh, siap deh. Oke, nih. Oke Bu, saya bantu untuk jualan Salak. asinan salak. Mari Bu. Saya membantu juga Ibu Usman untuk keliling kampung berjualan asinan salak. Asinan buatan keluarga Pak Usman. Asinan. Lihat deh, Ibu. Oh, Salak dong. teh, asinan Ya. salak. Ayo silakan dipilih. Emang. Berapa Bu saya? Ah. Satu bungkusnya? 5.000 ya Bu? 5.000. Oh gitu. Beli yuk ah.
Saya lagi ngidam nih. Oh, ngidam ya, Kebetulan. silakan. Saya beli 2 aja. Dua. 2 Bu. Ya. 2 berarti 10.000 ya? Ya, jadi semuanya 20. Makasih. Hatur nuhun. Asinan salah keluarga Usman. Asinan salah keluarga Usman dijamin enak. Wah, Bu, mau asinan nggak, Bu? Asinan Bu, asinan. Aduh. Berapaan, Bang? 5.000-an, Bu. Oh, boleh 4 ya? Wah, 4 boleh nih, Bu. Tuh. Enggak, kantongnya enggak ada. Pegang aja. Jangan bacanya ya. Takut berat. Makasih. Asinan salah keluarga Usman. Asinan salah keluarga Usman. Keliling kampung tempat Bapak dan Ibu Usman tinggal. Alhamdulillah banyak pelanggan-pelanggan atau yang suka dengan asinan salak membeli. Asinan keluarga Usman. Asinan salak keluarga Usman. Asinan. Ya Kang? Asinan salak. Satunya 5.000. Ya udah beli 1 dah. Satu. Ya, cuma 1 uangnya cuma 5.000, udah ada lagi. Oh gitu. Itu Ya. udah aja aku kasih. Oh dikasih aja dah, Bu. Doh. Kan apa itu? Enggak, Rugi enggak? buat enggak. Dapat bonus dari ibu katanya. Semoga berkahnya. Salam buat istri. Ya. Yang buat istri ya. Ibu. Makasih. Ya. Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Jualan salak keliling kita habis laris manis. Iya. Iya ya Pak ya. Aduh, Bapak yang bantu itu teh. Biasanya Bapak kan sehari-hari mah paling ada 2, ada 3, ada 1 juga gitu. Ya, jualannya. Bu, namanya dagang itu Sekarang pasti mah- ada yang rame, ada yang enggak. Disyukuri Sekarang aja. mah tuh habisnya. Mm-mm. Ada yang rame, itu banyak, itu banyak orang-orang pada beli ya. Terima kasih ya Pak ya. Kalau enggak ada Bapak suka dibawa lagi ke rumah. Itulah rasa kepuasan saya untuk membantu ibu berjualan asinan salak. Ya sama-sama Bu, saya juga seneng bisa membantu ibu Ya, karena saya banyak belajar tentang kehidupan dari keluarga Pak Usman. ya terima kasih Pak. Ya Allah, terima kasih banget ya Pak ya. Kira-kira itu kita dapat berapa hari ini, Bu? Dapat 55.000. 55.000. Iya, ini teh buat stor salak 20.000, buat Terus? utang Bayar 20.000. utang 20.000. Ini stor ke dapur segini. 15. Iya 15. Amin tapi segini juga banyak. Terima Nih. kasih ya Emang Allah. ibu mau masak apa? Mau masak? Masak itu masak beras. Masak beras. Iya, Nah, terus sama apa? sama ikan. Ikan. Iya, kelihatan ikannya enak ikan tuh, Bu. asin aja. Ya udahlah. Enggak itu. Saya pengen jadi makan Iya. di rumah sama keluarga ibu. Ayo, Iya, let's go. Terima kasih. Ya, masih di program Jadi Aku Sebentar Saja. Kembali bersama keluarga Pak Usman. Oh, jadi ini cucu-cucunya Pak Usman. Namanya siapa nih? Aku belum kenal. Alpi. Terus Pak kelas berapa? Pak Rima Alpi. kelas 6. Kelas 6 sama Alpi kelas kelas 1 SMA. Oh, gede banget. SMP, SD. SD makanya kan nanya. Setelah pulang, saya diajak makan keluarga Pak Usman. Ini pengalaman saya yang sangat berharga. Ibu masak apa ini? Itu nggak masak apa-apa tuh, sama ikan aja. Ikan teri ya? Iya. Ya udah, yuk kita makan Ayo, lah. makan. Bapak, sok enggak? Nah, Bu, ikan teri ini. Ikan teri. 15.000 dapat teri, lumayan kan, Bu? Nanti Iya. kita bisa makan 3 kali sehari. Nah, udah. Oke, makasih. Nah, nggak mungkin ya, sambilin maksudnya. Biarin Pak tuh, biarin kuy. Itu yang buat Bapak. Udah aja. Pak. Ayo, Pak Usman. Iya. Ya, Adik, makan. Biar badannya kuat, biar bisa mikir di sekolah. Udah tuh jangan banyak banget. Udah. Ayolah makan lah. Arek makan. Bismillah. Ayo, suapin, jangan mau disuapin. Ini ikannya mau. Ikan. Pokoknya lauknya apapun kalau ada bersama-sama tuh nikmat aja ya, Bu ya. Iya, Pak. Takjub dengan keluarga yang benar-benar begitu sederhana.
keakraban mereka, kerukunan mereka. Itu yang membuat semangat saya menjadi gila ya, bersyukur sekali saya ditemukan dengan keluarga yang benar-benar humble, pekerja keras, tanggung jawab. Alhamdulillah, Bu. Air. Tapi mau minum. Tuh, Enak, Bu. Enak. Karena nasi sama air putih. Maaf ya, cuman ada asin lauk asin doang. Itu enggak sama apa-apa. Yang penting, Bu, ketulusan Ibu sama keluarga itu sebuah berkah buat saya, Bu. Amin. Pak, makannya udah kenyang. Saya pengen nanya nih sama Pak Usman. Pak Usman, keinginan apa yang belum terwujud Pak Usman sama nyenengin anak, istri sama cucu-cucu nih? Apa nih, Pak? Mau jalan-jalan. Mau jalan-jalan? Iya. Wah, jalan-jalan kemana, Pak? Kemana ya? Kemana aja. Ya bismillah aja, Pak. Siapa tahu nanti ada rezeki bisa ngajak anak, istri, cucu jalan-jalan. Amin. Biar nggak bosan di rumah, ya kan? Iya. Bu, ini kan udah mau sore. Saya juga mau pulang juga takut kemalaman. Boleh nggak saya izin nginep di rumah Bapak sama Ibu? Boleh. Ya kan dari tadi itu Bapak capek. Dari tadi habis Bapak keliling-keliling ke sana kemari. Ya iya kan tadi saya udah bantuin Bapak, bantuin udah Ibu. bantuin Bapak. Makanya saya pengen ya Boleh tadi. istirahat Alhamdulillah. Bapak. Terus nginap di sini kalau mau itu Bapak kan seadanya aja Pak. Itu rumahnya jelek di sini mah. Yang penting kehangatan dari keluarga Bapak sama Ibu udah cukup buat saya. Nah ya, buat pemirsa, terima kasih banget saya masih dikasih kesempatan untuk nginep di rumah Pak Usman. Kita lihat aja nanti gimana keseruan nginep di rumah keluarga Pak Usman. Oke, ayo. Pak Usman, ternyata benar ya apa yang dikatakan Ibu. Disinilah mereka istirahat, Bapak, Ibu, dan dua cucunya dan putranya Pak Usman dan Ibu ada di samping. Saya sangat sangat terharu melihat kehidupan keluarga Pak Usman yang begitu keras dalam menghadapi hidup, menjaga kebun yang begitu luas. Dan Pak Usman ini sudah nggak muda lagi, tapi semangat hidupnya yang buat saya makin acungin jempol lah. Apalagi dengan kesabaran Pak Usman, maling harusnya membuat rezeki Pak Usman bertambah lebih, tapi berkurang. Dan beliau memaafkan begitu saja dengan keikhlasannya. Itu yang membuat saya gila, ini orang hebat banget. Nggak segampang orang yang maafin, nggak. Tapi beliau benar-benar tulus memaafkan orang yang sudah merugikan beliau. Ini pelajaran buat kita semua bahwa mengungkapkan kata ikhlas itu nggak gampang. Kadang-kadang harus butuh ketulusan hati, keikhlasan yang benar-benar dirasakan keluarga mereka ini. Saya salut, Pak. Di sini saya banyak belajar untuk kesederhanaan, keteguhan, kebersamaan. Keluarga mereka lah dengan berbagai cobaan. Tadi saya ngerasain jalan keliling
panas, memang panas. Harga berapa sih 5.000? Tapi kepuasan batin karena pakai tenaga dan pikiran kita. Akhirnya ya, alhamdulillah dikasih rezeki dan habis semuanya. Dan tadi saya juga harus makan nasi putih, ikan asin. Tapi kebersamaan mereka, kesederhanaan mereka yang membuat saya makin bersyukur bahwa hidup memang harus berjuang. Sekali lagi, Pak Usman, saya terima kasih. Terima kasih, Pak. Iya. Makasih cucu-cucunya, Ibu, terima kasih. Mungkin udah capek. Udah, kita sekarang istirahat, Pak. Saya terima kasih sudah dikasih izin untuk hari ini menginap di sini. Amin. Makasih. Terima kasih pemirsa Antv. Besok kita lanjut untuk bekerja lagi. Ikuti terus ya. Udah ya Pak, siap-siap kita tidur Pak. Bapak agak ke sini. Coba bisa nggak Pak? Aduh, Bismillah. Kita Pak. Aduh, agak turun dikit Pak. Aduh, Bismillah. Ya Allah. Bismillah. Ya memang jujur, kita tidur seperti ikan pindang. Berjejer-jejer itu panas, tapi ya itu hilang karena kita bersama-sama. Esokan harinya saya jadi pingin mengajak Bapak dan Ibu Usman untuk bersantai, berrekreasi bersama anak dan cucu. Gimana Pak? Enakin kopinya? Enak. Selamat pagi Pak Usman dan Ibu. Duh, udah siap-siap, Pak. udah ganteng-ganteng dan udah cantik-cantik. Iya. Hari ini kita nggak usah kerja dulu. Pak Usman sama Ibu sama anak-anak mau saya ajak jalan-jalan, mau nggak? Mau nginep di rumah Pak Oka? Enggak, pokoknya nanti Oka akan kasih surprise Pak Usman, Ibu, anak sama cucu, gimana? Oh, terima kasih ya tuh Pak. Ya udah, ayo siap-siap dulu, ayo. Iya, yuk kita berangkat. Gimana siap-siap? Astagfirullahaladzim, ayo. Ayo anak-anak, kita itu. Oke, selamat datang di resort buat Pak Usman dan keluarga. Nanti adik-adik bisa berenang di sini nih, tuh. Tapi hati-hati ya jalannya ya. Tuh, kita lihat pemandangan yang sangat indah sekali. Kita tah, Pi, ya tuh Pi. Itu airnya nih mau. Lihat. Tuh kapal. Dadah. Iya. Angkat itu. Yuk kita keliling yuk. Yuk kita keliling. Tuh, mau mandi.
Gimana Pak Usman dan Ibu, seneng nggak? Oh, tuh tadi lihat cucu-cucunya pada main berenang. Oh, jadi nanti Bapak sama Ibu sama anak dan cucu seneng-seneng. Ya, pokoknya nikmatin suasananya, jalan-jalan silakan. Pokoknya nanti malam kita makan bareng barbekyuan. Apa? Barbecue itu makanan yang dibakar-bakar Bu. Gitu. Pokoknya kita nanti buat seru. Pokoknya kita buat private khusus buat keluarga Pak Usman. Gimana? Hebat kan? Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Saya juga seneng. Ayo kita jalan-jalan, Pak. Ngeliat dong tuh. Ayo, let's go. Ini Fahri boleh nginep di sini gak biar bisa berenang setiap hari? Boleh kalau mau mah itu sama adik kamu tuh. Biar pinter, itu rajin sholat ya. Iya. Biar cerdas itu. Iya. Amin. Tiap Sekali lagi, hari di Fahri, sini, kamu tuh ya, kalau belajar mau yang mah. rajin. Iya. Terus sholatnya jangan ada yang bolong-bolong. Iya. Pokoknya yang penting jujur. Iya. Bismillah, suatu saat bisa beli rumah yang ada kolam renangnya. Amin. Ayo, kejar adiknya. Tuh. Atas Fahri. Hati-hati. Pak, kita kayak orang kaya ya? Iya, kita kayak di TV-TV. Senang banget ya Pak ya. Anak-anak pada senang dibawa ke sini. Alhamdulillah, ke depannya mudah-mudahan sih ada rezeki lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ya Bapak nanti ke depannya sing ada rezeki lagi. Ya, Hmm. Tadi saya sempat membawa cucu-cucunya untuk berenang. Mereka sangat senang sekali jalan-jalan, dan nanti kita lihat di kamarnya seperti apa mereka. Melihat keluarga Pak Usman saat masuk ke kamar resort, aku benar-benar terharu. Wajah mereka terlihat begitu bahagia. Pak Usman dan istrinya langsung duduk di kasur dan merebahkan diri seperti menikmati momen yang sudah lama mereka nantikan dan belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Anak dan cucu-cucunya pun terlihat meloncat-loncat kegirangan, tertawa senang melihat tempat yang begitu nyaman. Sebuah kebahagiaan kesederhanaan yang mungkin jarang mereka rasakan, tapi begitu berarti bagi mereka. Gimana Pak Usman, anak-anak, cucu-cucu, habis dari kamarnya seru dong? Iya dong. Nah, hari ini kita sama-sama makan malam barbekyuan. Ya, apa itu barbekyuan? Makanan yang mentah, terus dimasak sama-sama. Caranya gimana itu? Caranya pertama kita kasih oles dulu nih. Tuh, kasih mentega. Selanjutnya kamu mau ambil apa nih?
Udang, ada daging. Nah, ini apa nih? Apa itu? Ayam, daging ayam. Ini ada Ya. udang. Terus kalau mau rebusan di sini ada nih, ya. Nih, apa lagi nih rebusannya mau apa nih? Ada bakso. Masukin sini. Tahu, coba masukin semua ya, biar seru nih. Kita nunggu nanti mendidih. Ini makanannya enak ya. Enak Bu, makanya dicoba nih habis ini masakan dari Chef Oka. Iya, itu enggak pakai bumbu. Cuman Enggak, ini cuma pakai mentega biar gurih Bu. Kalau ini kuahnya udah ada ininya, udah ada rasanya. Ada yang gurih, ada yang manis. Ayo coba, ayo Ibu. Ayo. Terima kasih Bapak minumannya. nih, makan juga. Enak. Ayo Pak Usman. Enak ya? Enak. Tuh Bapak ini bisa masaknya ya. Ini ada ikan kakap. Coba, yuk, coba nih. Nanasnya, enak banget, nyam pokoknya, Bu. Bapak pada malu-malu, yuk. Ya, selamat makan. Mari makan, Om. Selamat makan. Ayo. Enak banget, Om. Enak, nambah dong. Coba nih. Nih, itu nih masih ada nih nasinya. Kari. Nah, gimana Pak Usman? Nambah dong. Makan mereka juga lahap. Nggak cuma makan ikan asin, nasi putih, tapi kita makan barbekyuan. Pokoknya seru sekali. Alhamdulillah, Pak Usman dan keluarga gimana makannya enak Kak? Enak, Pak. Kalau belumnya nambah nih, masih ada nih. Udah kenyang. Waduh, sekali lagi Pak Usman dan Ibu juga anak-anak dan cucu-cucu dari Pak Usman. Ya. Selama 2 hari saya sudah belajar tentang kehidupan sehari-hari keluarga Pak Usman. Dari sampai manen salak, buat asinan salak, terus keliling, ngantar salak ke pelanggan dan tokonya langganannya Pak Usman. Dan kita keliling dan akhirnya di sini saya menyimpulkan bahwa semua kehidupan tuh harus disyukuri, dinikmati, dan dijalani. Saya sangat banyak belajar tentang kehidupan dari keluarga yang sangat-sangat sederhana ini. Tapi mereka dibumbui dengan rasa cinta dan kasih sayang yang pernah putus. Itu yang sangat belajar dari keluarga Pak Usman. Ucap syukur dari Oka dan dari tim Antv, kami akan memberikan sedikit bantuan, yaitu sembako. Semoga ini bisa dimanfaatkan dan dipergunakan dalam kehidupan sehari keluarga Pak Usman ya. Sekali lagi, Ya Allah, ya Rabbal saya terima kasih. Untuk Pak. Ya, terima kasih sekali. Sama-sama Pak Usman, Ibu Terima ya. kasih banyak. Pokoknya yang penting tetap semangat, jujur. Untuk kedepannya kita semua jadi lebih baik lagi. Pak Usman, Ibu dan keluarga tercinta dari tim Antv ingin memberikan sedikit bantuan, diterima, semoga bermanfaat dan dipergunakan sebaik mungkin. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, Amin. ya Rabbi. Mohon Bapak. Ya, yang penting sekali lagi Pak Usman dan keluarga jaga kesehatan, kekompakan, pokoknya saling support ya. Kamu punya bapak yang sangat hebat, ibu yang sangat hebat, ya. Pak Usman, Ibu, anak-anak dan cucu-cucu, terima kasih. Saya sudah banyak belajar dari kehidupan Pak Usman dan keluarga.
malam ini silahkan menginap di sini, menikmati suasana malam di resort. Sehari ini juga harus pamit karena masih ada pekerjaan. Sekali lagi saya juga minta maaf kalau selama di rumah Bapak ada yang kurang-kurang ya. Ya sudah kalau gitu, terima kasih Pak Usman semuanya. Assalamualaikum. Salam. Main dulu ya. Ya, Bapak, makasih. Makasih. Tarik, makasih ya. Ibu, ya, makasih. Ya, makasih semuanya. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, terima kasih.